keliling kita itu ada matras. Biar dia bebas kita bikin rolling gitu. Ya. Tadi posisi kakinya, saya gini. Jadi untuk rolling kan kita sudah posisi gini tadi, ya. Nah ini sudah, ini sebenarnya posisinya ini begini. Tangan yang sehat ini, tangan kaki yang sakit lurus, ya. Suruh dia Bapak coba miring ke sini. Ke kiri. Nah, ada yang salah nggak di sini? Siapa yang bisa ini? Ada. Tangan yang mana? Kiri. Yang kiri. Tangan yang kiri. Kan? Tangan yang kiri nggak boleh begini. Harusnya lurus. Nah, justru yang kanan yang harus lebarkan. Nah, bagus. Ini pancingannya bagus juga ini. Analisanya bagus. Ya. Kedengaran kan suara saya? Nah, sekarang pasien kita coba Bapak sekuat tenaga, jatuh tangan saya ke sini sekaligus miring ke sini. Tidak mampu, pasti tidak mampu. Kita bantu dia. Ayo Pak, saya bantu. Sini angkat. Sini terus. Ini kayak pasien beneran. Nah, posisi rollingnya seperti ini dulu. Nah, kita separuh dulu. Nah, dengan begini kita banyak modifikasi gerak kita apalagi. Setelah itu jangan kehabisan akal. Dengan begini kita kan, nah, ini kan sudah nih, ya. Ini bisa kita latih kalau dia misalnya tadi nilainya baru 1, kan dia lebih gampang untuk kita luruskan, kita ini coba angkat ke samping. Sebelum dia rolling penuh, kita bisa ke sini. Walaupun dia belum bisa, tetapi ajarkan dia untuk coba angkat. Angkat ke atas. Ini belum bisa. Lagi angkat. Kita yang penting pukul-pukul aja. Angkat. Buat dia. Kita membuat lintasan. Yang dibagi dua. Ingat, ini memori, masalah memori dulu. Nah, kalau dia misalnya ini kita bantu dikit, angkat, karena ini kan berat, ya. Cewek, ibu-ibu biasanya susah, ini berat banget kan kerjanya. Ya udah, kalau tidak berat, yang penting instruksinya benar. Angkat kakinya seperti ini. Lagi kuat, tidak ada, kuat. Pegangin. Oke, kuat seperti ini. Udah, sebatas ini aja kita. Setelah dia sudah capek tidak, selalu bawa. Capek tidak, dia kayak mengangkat 100 kilo. Itu mengangkat bungkainya dia. Oke, sudah. Kemudian sudah begitu, ini ke tangannya kita tekuk. Ini tadi kita kan posisinya tekuk kembali. Tekuk. Coba. Stop sini. Jangan dilemasin ini. Posisi gini tangan sini. Ini posisi seperti tangan yang ini. Oh, ditekuk ke dalam. Nah, kan ini kan bebas. Ini harus posisi gini. Lemah. Ya, ini posisi tangan dalam posisi. Sudah ingat urutan-urutannya ya. Nah, ini kalau sudah begini kan posisi rolling. Nah, angkat badannya. Kalau sudah begini, angkat. Ini. Harusnya kan ini kan bukan begini posisinya, rata kan? Jadi sehingga dia posisinya seperti ini. Nah, mau di sini saja. Boleh dikasih minum nggak? Boleh dikasih minum. Oh jangan dulu, suruh latihan dulu. Pasiennya nanti. Yang pasiennya gitu. Jadi saya haus barang gitu. Oh sebentar, nanti dulu. Suruh ke warung aja. Jangan haus sekarang, tahan dulu ya hausnya. Nanti pada maghrib tuh. Jadi itu. Nah, dia sudah dalam posisi seperti ini pasien. Apa yang kita lakukan? Angkat kepala di atas. Kepala nggak problem, angkat aja, tapi bisa miring. Ini lemah, ini masih kuat. Ya. Ini kuat. Ini lemah, angkat terus ke atas, dorong. Kita pada saat ini kan tidak segampang ini. Kita
bantu dia ini. Angkat, ini diangkat. Ya, seperti ini. Ini kuat. Jadi nah setelah itu nanti dia dengan begini kita bantu set. Coba lihat lutut saya, sanggahnya di sini. Ya, di siku. Nah ini tangan saya angkat, biar dia bisa tegak. Ini sebenarnya kita sudah memberikan informasi untuk memperbaiki postur. Kita bisa lakukan, coba gerakin ke sini, kanan, kiri. Coba lakukan. Kanan, kiri, kanan. Lihat ke depan, angkat kepalanya. Sambil dikit. Ya. Action. Ya. Bisa dilakukan seperti ini. Goyang buaya. Ya, kayak buaya. Nah, ini pada fase dia masih nilai 1. Ya, kan dia tidak mungkin 1 terus ya. Masih nilai 1 itu yang bisa kita lakukan seperti ini dulu dalam posisi pukulan, ya, kuat. Nah setelah itu kakinya yang ini ditekuk, yang sehat, tekuk ke samping, bukan tekuknya ini. Terkadang ingat, pasien itu salah mengerti apa perintah kita. Jangan pasien ini aja ada bingung. Yang sembuh. Ya, pertahankan ini. Kita suruh dia pertahankan, jangan jatuh posisi ini. Dia bisa kalau pertahankan. Posisi ini dia bisa karena dibantu oleh posisi tangan kiri. Nah, selanjutnya kita bantu kaki kirinya ditekuk ke sana. Ya. Lupa. Nah, sekarang ini kodok benar ini. Nah, kita bantu juga kaki yang kanannya. Kaki kanan. Ini coba seperti kaki kiri. Kodok. Ada korek. Pegal ya. Dia kan kita mau ngerjain dia. Yang bisa menyembuhkan kan dia sendiri. Bukan kita. Kalau sudah posisi begini, kita posisi di belakang. Injak. Ya. Ini diangkat. Ini nanti Oh disangkat. iya diangkat. Nah, Oh iya. Ya. ngerti nggak? Paham. Pertahankan. Paham. Ya, kita bantu. Karena kita tidak terlalu seberat ini, ya, karena dia akan menggunakan kaki ininya untuk kekuatan dia. Karena yang mau kita latih itu adalah kekuatan dia sendiri, bukan kita. Kita hanya memfasilitasi. Ulang. Nah, ulang. Nah, kodok. Jadi kita angkatnya pinggul ini. Ya, kita fasilitasi. Coba angkat. Siap. Ya, Oke? Sudah. Tahan dulu posisi itu. Udah, tahan aja sampai besok. Saya lap dulu. Ya, karena belum fisioterapinya udah capek nih kita nih. Tapi enggak capek kok, tenang aja. Kalau teknik kita istilahnya pakai jempol aja itu bisa. Pakai apa namanya? Telunjuk aja kita tinggal begini kok, biar dia yang kita stimulate, biar dia yang menggerakkan sendiri, jangan kita. Ketika kita menggerakkan kurang berhasil gitu. Kecuali pasiennya sudah semaput ya. Nah, setelah itu kita bisa gerakin seperti itu, imo gitu. Kiri. Oh. itu goyang itik itu. Atau goyang itik. Stop sampai sini, kan apa tujuannya saya memberikan gini? Untuk memberikan sensasi rasa. Kalau udah rasa beda tuh. Oh, bukan yang lain, bukan. Interpretasinya bahaya ini. Rasa di kogliosensor. Sensor yang ada di sendi. Oh iya. Saya tahunya nekuk. Ini kan karena ada sensor kan. Ya. Nah, ini yang akan saya memberikan rasa untuk di sendinya dia. Supaya nanti tidak salah. Jadi itu. Jadi makanya kita kasih beban dia. Kasih kiri, kanan, kiri. Oke, sudah? Oh, setelah itu nanti dari tangan yang posisi begini turun, angkat tangannya untuk ini.
Bukan yang ini. Kiri, Ini kan yang sehat. sakit. Yang kiri, naik. Nah, angkat, dorong kuat. Nanti ini tidak bisa dia angkat. Terus tinggi. Kita bantu dulu. Kita langsung ini kunci elbow-nya, kunci apa? Siku. Karena dia pasti tidak mampu. Dia akan begini. Ini berat loh buat dia. Ya, makanya hipertensi, hati-hati. Tambah tensi tinggi dia. Karena dia baru beraktivitas berat. Nah, dia suruh luruskan ini, kita bantu. Naik. Set. Setelah itu kita kunci di sini. Jangan lepas. Ketika dia lepas dia gini. Pasti dia kunci. Udah. Kalau sudah dikunci gini pasti dia begini posisi. Goyang itik lagi. Nah. Yang kerawat. Sama. Goyang kodok lah. Ya. Ini posisi yang bagus. Sudah. Kalau sudah begini tahan. Bisa nggak dia tahan? Kita pelan-pelan lepaskan ini. Dia akan berusaha sekuat tenaga sampai gemetar. Ya. Tetap kita ini. Ya. Tetap kita kunci. Ini kuncinya. Ini kan turun ini. Coba kita naikin. Coba naik ke atas. Stimulasi perutnya. Ya, emang yang mana lagi? Nah, ya. Ini di sini. Cek, kuat. Karena ini lemah. Kita ini karena dia aman di sana. Kita tidak perlu menjaga sebelah sana. Yang kita jaga di posisi ini. Ke sini lagi. Ini ke sana. Kita stimulate. Ya. Kalau mau bekam bisa nggak bekam posisi begini? Bisa kan? Kelamaan ya. Tapi janganlah menyiksa orang. Ini tidak mau rugi ini. Dari apa aja kesempatan kita pakai ya. Nah, suruh tengkurap. Nah, sudah posisi gini sekarang kita bantu coba ke belakang. Ini kita tahan pinggulnya, coba ke belakang. Seperti posisi kita Sholat. duduk di antara dua sujud. Oh benar kan? Duduk di antara dua sujud namanya ini ya? Nah, udah. Dia akan begini. Nah, dia akan pertahankan sendiri, kuat ke sana. Kuat ke sana. Nah, kita koreksi selalu. Balik lagi. Ya, benar, balik lagi. Nah, kita pertahankan ke sini lagi. Udah. Yang kita ingatkan adalah shoulder-nya. Kenapa? Ini cenderung shoulder-nya lemah, jadi bisa subluxasi turun. Lama-lama jadi luksasi, lama-lama jadi dislokasi. Awalnya cuma karena lemah kan dia turun gini, paling berapa inci, terus sampai nanti dislokasi. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai ini terjadi dislokasi pada shoulder gara-gara kelemahan. Ini tetap kita jaga. Pegang aja sini. Ya. Kita kadang bisa sanggah, udah sanggah gini tetap kita gerakin. Ya. Ini kita stimulate ini, kita stimulasi. Ini melebihi akupresur ini. Kita goyang. Manfaatkan semua badan kita kemana? Pakai lutut. Kalau nggak sopan ya pakai tangan. Ya. Kalau orang Amerika pakai lutut aja, pakai kaki gitu. Ini anti Amerika ini ceritanya ini iseng. Dan. Setelah itu baru kita pinggulnya. Dia pasti gini kan. Nah, ini perlu kontrol, pelviknya perlu kita kontrol, tegak. Oke? Tegak. Setelah itu sudah dia tegak, pertahankan ini. Ini setengah mati dia pertahankan ini. Berat buat dia, tetapi ini harus dilakukan. Ya, setelah itu pertahankan. Duduk yang dari duduk begini peningkatannya. Kalau dia capek, aduh capek ya udah pertahankan dulu ini, kasih minum dulu seperti tadi. Kalau mau kasih minum, kasih jus habatus sauda misalnya gitu kan. Kasih biar lebih kuat. Nah, setelah itu dari sini kita posisinya gini. Ini sudah tingkat paling tinggi. Untuk orang stroke nilai 1 ya. Nilai kecepatan 1 kecuali nilai kekuatannya dia sudah 4. Gampang, dia bisa naik sendiri. Kalau nilai 1 ini sudah paling tinggi tingkatannya. Jadi coba kita stimulate ini kita sanggah, ya, baru angkat, pakai kekuatan ininya,
kita tinggal begini aja, hap, 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 berhenti, bertahan. Sini. Dia ya, kalau dia masih begini ya kita sangka pakai kaki juga bisa, kita sangka di sini bisa. Oke, kita sangka bukan pakai kaki ya, pakai lutut bisa. Pertahankan. Saya kalau ini pasien ya udah gini. Dan ingat pasien stroke itu kayak keluarga sendiri, harus diperlakukan seperti itu. Bukan antara klien dengan terapis. Itu dia adalah keluarga kita. Karena sentuhan kita sama dia pasti lama. Belum lagi psikologisnya. Nah udah, ini dulu. Nah kalau nanti kita mau tingkatkan, tetap kita goyangin, goyang itu, balancing. Kan tadi itu kan sebelum apa-apa ingat balance dulu, balance strategi atau keseimbangan kita mainkan. Nah udah, setelah itu untuk nilai 1 maksimal seperti ini. Untuk nilai 1. Nanti kalau mau ini ayo sambil ngangkat, sambil jangan gini ya, bawa ke mulut, terus sampai dia ini. Udah maksimal seperti ini di dalam dari telentang ke posisi duduk seperti ini. Udah maksimal. Saya tidak menyarankan untuk yang lain lagi. Di samping berat buat Anda, berat juga buat pasien. Oke, kembalikan dia, kembalikan ke posisi Anda. Ya, duduk. Selalu tegap. Kita kalau setelah itu tinggal merintah-merintah saja. Selalu tegap. Setelah itu kalau dia ingin tidur pusing, selalu kita kontrol pusing tidak. Kalau dia pusing tinggal gini aja. Pusing, ya, tidur. Selesai. Kasih, ya posisinya gitu dulu. Jadi ingat safety pasien itu kan harus. Coba ulangin saya ini tadi, ini. Ya. Tidak mungkin kita ke sana dulu muter. Kalau dia pusing, siapkan di sini. Bantu tiduran ya. Yang sehat ya. Ke yang sehat. Jangan mencoba suruh ke yang sakit. Takut terjadi salah gerakan, malah bertindak sendiri. Dislokasi. Sudah berubah kan posisinya? Nah tinggal kita luruskan kakinya. Luruskan sehat dulu. Ya. Nah pasti gitu baru kita luruskan. Sudah, tinggal kita telepon lagi. Jadi untuk matras, untuk pasien nilai 1-2, nilai 1-2 seperti ini. Nah nanti tinggal kita latihannya. Kalau dia sudah nggak pusing, udah ini istirahat, tinggal latihannya. Ayo coba deh sekali-sekali angkat-angkat gini ya, angkat ini dulu. Oke, stop. Ini pulang pasien. Sudah berapa menit itu? Jam. Kurang lebih setengah jam ya. Kan tadi itu kan suruh bekam dulu kan sebelumnya. Jadi sejam kan rata-rata kita. Ya udah dibekam aja dulu setengah jam. Latihannya setengah jam, udah pulang. Selesai besoknya. Setuju ya? Ini untuk latihan pasien dengan nilai 1 dan 2 ya. Kalau nilai 3 beda lagi, ya. Nilai 3 beda lagi. Sekarang coba telentang ke sana. Sebenarnya gampang-gampang. Ingat latihan pattern of movement, pola gerak. Kalau dia tadi kan sudah mungkin keseimbangannya sudah mulai bagus kalau yang nilai 3. Nilai 3 tadi itu melawan gravitasi tetapi masih lemah ototnya. Nah, kalau dia sudah begini, tinggal kita, ayo Pak, coba bawa tangannya ke mulut. Misalnya gitu. Kanan. Itu nilai 3 mampu dia melakukan nilai 3. Tangan yang kanan kan masih stroke-annya. Turun. Bawa usap rambutnya. Usap rambutnya. Bisa. Nah, ini kayaknya banyak pasien stroke-nya ini. Turun, karena dia kayaknya memahami benar pasien stroke. Nah, mulut, rambut. Mulut, rambut. Tidak usah lagi yang lain-lain.
jarang kan fungsional untuk megang kuping sendiri. Apa fungsinya megang kuping? Nggak ada ya, yang ada itu. Kemudian setelah itu bawa ke sini, mulai sekarang fine movement-nya, gerakan halusnya kita ikutkan seperti ini. Coba genggam, kan ada itu bola-bola duri-duri itu, kita bisa pakai atau bola tenis, kita kasih di sini, ya suruh genggam. Kemudian ulangi lagi, genggam, bawa ke mulut, ya bawa ke mulut untuk persiapan dia minum. Kan dia harus disertai minum, ya atau makan. Coba bawa ke mulut. Terus, luruskan, lurus. Jadi perlu kita ingat, pasien ini harus tidak boleh kita kacaukan gerakannya. Kalau sudah gerakan ke mulut, terus berkali-kali, biar dia tertanam di sini memorinya. Saya ini untuk tangan saya ke arah mulut. Jangan lagi gerakan ke sana, ke sini. Nanti bawa ke mulut, bisa ke sana. Bawa ke mulut, ke sana. Jadi itu kita harus mengajarkan dia benar-benar harus satu alur dulu. Satu-satu, jangan kita mau tidak ada pasien sekali latihan, tiba-tiba bisa kan tidak mungkin. Bawa ke mulut, bawa ke rambut, mulut, rambut. Kan tidak ada lagi. Kucek-kucek ini kan nanti aja itu. Kucek-kucek ini kan bisa pakai yang kiri kan. Nah, yang kanan itu terutama untuk makan, minum. Udah, selesai. Gitu dulu untuk tangan. Nah, kemudian kaki, latihan persiapan apa sih yang dibutuhkan kaki itu apa? Mau nendang bola? Nggak perlu. Yang penting kan dia jalan kan? Jalannya apa? Jadi orientasi kita harus pasti. Oh dia kita persiapkan jalan. Jalannya seperti apa? Coba dia seperti melangkah. Angkat ini. Ini nilai 3 ya, dia bisa ngangkat. Kita mainkan dengan seperti gerakan senam otak. Pernah lihat senam otak? Jadi senam otaknya gerakannya bersilangan. Ibu, bapak, gerak. Ya, coba lakukan. Angkat, yang kanan dengan tangan kiri, yang kiri dengan tangan kanan. Ayo, kita lihat benar nggak ini? Ayo kita coba. Ya, 1. 2, 3 ya? Lakukan gerakan ini 20 kali istirahat. Ulangin lagi 20 kali istirahat. Minimal 3 sesi. 1 sesi 20 kali. 1. Itu berat loh buat dia itu. Masih belum tinggi Pak. Ya enggak apa-apa, sebaiknya ditinggiin. Ayo, tinggiin. Nah, lagi. Kalau nilai 3 sudah mulai tinggi. Wah, kalau yang berat ya kalau enggak juga sih, kalau kita sehat mah kuat aja ya. Tetapi bagi dia ininya yang kuat, ininya lemah. Tetapi kita sinkronize itu yang disebut dengan speed dan akurasinya tadi itu. Berapa kecepatannya? Akurat nggak tidak? Dia kadang angkat ke sana, pokoknya tidak jelas. Kita arahkan lurus saja. Coba angkat. Lagi. Kadang dia juga bisa begini loh gerakannya. Iya. Karena di sininya belum benar-benar bagus. Tapi kita tetap sabar. Angkat. Ya, bersilangan. Betul. Terus. Nah, udah. Ingat ya polanya. Sudah. Selesai itu tetap kita ajarkan guling seperti tadi polanya. Tetap guling kalau ini diteguk, ini diangkat ke sana, baru nanti tetap guling. Saya tidak mengulangi karena sudah di fase yang satu. Tetap kita ajarkan guling. Ya. Nah, ini tadi mulut sama rambut. Ini gerakan kaki. Tapi perlu diingat, yang lambat perkembangan stroke itu adalah bagian distal. Bagian distal itu bagian yang paling ujung. Ya. Baik itu di tangan, ujung tangan maupun ujung kaki. Jadi bisa kita lakukan suruh gerakan gini, angkat. Tidak mungkin segampang itu. Dia tidak bisa. Ayo terus. Kita titik apa di sini? KI berapa? KI 1.
kita tekan KI satunya. Ini kita modifikasi antara akupresur sama fisioterapi. Nah, akupuntur. KI 1 kita tekan. 42 kita perlu tekan. ST 42. Nah, 42 apa 43 nih? Nah, belajar akupuntur lagi nih ya. Ini kita tekan KI 1 ya. Kemudian kita tekan di sini ST 42 ya. Baru gini. 43 apa 42? 43. 43 ya udah 43. 44 di sini. Enggak, 42, 43 di sini, 44, 45, oh salah 42 sini. Pas di pergelangan, 42. Nah, kita ambil di pergelangan sini sama KI 1 udah kita ini aja. Ayo, gerakin. Kita bukan gerakin, kita cuma nekan aja. Ayo, kuat. 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 Oke, cukup. Ya. Nah, setelah ini jangan ingat, ini lagi catatan. Tidak boleh pasien stroke kita berikan rangsangan di daerah dalam. Di daerah ini kita tidak boleh. Di daerah bagian sensitif. Karena dia akan polanya seperti tangan. Tangan tidak boleh kita stimulasi daerah sini. Kan tadinya pola begini. Kalau kita pegang daerah sini, dia akan begini. Spastik. Respon itunya. Apa namanya? Refleks primitifnya. Karena memang sudah begitu gangguan di otak, dia kembali ke refleks patologis namanya. Jadi kalau orang gangguan otak, kalau kita di stimulasi daerah sini, itu dia akan begini. Ya, dia nanti coba kalau yang tipe spastik, tapi kalau yang flaccid, yang tipe lemah, itu kadang tidak sampai begini. Tetapi dia akan muncul. Bahayanya dia lebih kuat daripada di sini nanti. Padahal kitanya maunya ada keseimbangan antara sisi yang di sini dengan sisi yang di sini. Dia akan lebih cepat muncul kekuatan di sini, makanya kita tidak boleh stimulasi dari sini. Dia akan begini. Begitupun daerah sini. Nah, bagian luar aja kita stimulasi. Ya, kalau mau pukul bagian luar. Sakit ya? Saya aja sakit. Ini keluar. Jadi kita stimulasi. Ambil SP6 di sini. Nanti aja. Nanti itu akupuntur itu. Kalau untuk latihan jangan. Ya. Jadi ini aja, ini 1, 2 ini sudah cukup. Ya. Udah, kemudian stimulasi daerah sini. Nah, ini kalau sudah gitu, kita tekuk lurus. Coba. Tarik kuat. Dorong. Tarik kuat. Dorong. Ya. Lagi. Dorong. Ya. KI 1. Sebenarnya tidak perlu tekanan apa-apa, yang penting kita stimulasi. Kan kalau aku pressure kan sampai tekan banget ya. Kita nggak usah, kita cuma sebenarnya mau mengarahkan saja. Sambil tekan itu. Ya. Ini tapi nggak apa-apa kalau mau tekan ini, tapi kalau mau kasih tekanan yang lebih besar di ST42. Ya. Di bagian sini. Ingat, di daerah sini juga jangan banyak stimulasi. Ya, untuk pegangan sini sama stimulasi sini udah. Tarik, kuat, tarik ke sini. Supaya kita berharap dia nanti stroke-nya itu tidak begini jalannya. Jalannya itu agak begini. Diharapkan dia dorsifleksi. Jadi angkat kaki diri. Itu. Bukan orang stroke kan jalannya nyeret gitu. Ya. Nah, jadi dia terkadang dia menggunakan, makanya ada gerakan kompensasi. Dia menggunakan otot di sini karena otot sini tidak lemah. Kalau dia ini lemah ini otot ini, dia kadang menggunakan ini. Ya saya sudah puluhan tahun kerja sama stroke. Jadi dari tahun 97. Apa menjiwai? Oh iya pasti. Jadi artinya ini kita stimulate di sini, kemudian di sini suruh dia nekuk, tekuk, dorong kuat, tekuk, dorong kuat, tekuk, dorong kuat. Ini apa? Refleks yang mau kita harapkan adalah ketika dia mengangkat itu dia otomatis mengangkat.
Ya, dia otomatis ketika dia mengangkat dengkul, ini ikut, nih, angle-nya, bukan begini, tetapi ini harapan kita adalah ini pola, ini yang saya bilang tadi, pattern of movement, pola gerak. Jadi, ya, sudah jelas? Nah, oke, setelah itu, ya. Kelakuan untuk dengan kekuatan tingkat 1, 2, dan 3 tersebut berlaku tidak bagi orang yang sudah benar. Ini karena disposisi daripada peralatan daripada sudah mulai ada perubahan itu perlakuan tetap sama seperti itu. Itulah tadi kenapa harus di awal itu harus kita cek dulu dia mau baru stroke tadi pagi atau stroke-nya 5 tahun yang akan datang. Kita cek kekuatannya dulu yang tadi awal itu kekuatannya berapa, dia stroke menahun 5 tahun tetapi kekuatannya masih 1-2 berlaku. Jadi bukan karena time-nya tetapi problem apa yang muncul pada saat itu gitu ya. Jadi tinggal gitu, nanti 1 kekuatannya seperti tadi, ini yang 1-2 seperti tadi, yang 3 kekuatan ototnya ini kita lakukan. Ya, oke. Nah setelah itu, ini sudah kontrol selanjutnya adalah pinggul. Ini penting. Pinggul ini benar-benar jadi kunci. Orang duduk bagus karena pinggulnya bagus. Ya. Nah, caranya adalah setelah kita melakukan tekuk ini, tekuk, stop di sini, pertahankan, jangan gerak ya. Setelah itu tekuk ini, kakinya seperti ini, jadi angkat pantat, tinggi angkat pantat, dia akan bisa angkat. Kunci lagi, belum tentu fisioterapi tahu bahwa kalau dia sudah bisa angkat pantat, pasti dia bisa berdiri. Iya. Ada pasien ada datang ya dengan dia coba angkat pantat, ini kunci, dia sudah bisa dari bahu, dia bisa berdiri, tapi belum tentu bisa jalan, tetapi untuk berdiri dia kuat karena kekuatan integrasinya adalah mulai dari pinggang, panggul sampai ini sudah terintegrasi. Ya, jadi saya kalau misalnya mau latihan pasien yang mau latihan berdiri dan jalan, datang tidur, angkat pantat. Itu jadi acuan saya. Kalau dia mampu, saya bisa memberikan latihan berdiri dan jalan. Tuh, ya. Itu perlu dicatat. Nah, angkat pantat tinggi. Berapa kali terserah kita. Kita atur bisa 10 kali, bisa 20 kali, bisa 30 kali, terserah. Ingat, pasiennya hipertensi atau tidak. Pasiennya DM atau tidak. DM tidak boleh capek. Hipertensi jangan juga capek. Sedang-sedang saja, ya, oke. Kita kontrol juga nadinya dan sebagainya. Ya. Setelah itu, mulai itu kita tingkatkan, ya. Kita kan mau perkuat yang ini, untuk menguatkan panggul sisi sini, kita tepuk kakinya kayak tidurnya presiden. Nah, ini kan presiden datang tidurnya kayak gini atau tidak? Nah ini. Kita tekuk, angkat pantat. Ini menambah beban jadi 2 kali. Ya, coba angkat. Nah, terus 2 kali. Sudah, kita sambil santai, sudah aja kerja. Udah selesai, kembali. Ininya kembali. Hasilnya. Sudah. Lanjut lagi. Tadi tentu, apalagi pasiennya tadi menahun ya, udah lama, tidak pernah ditangani. Pasti otot-otot di daerah pinggangnya itu kaku dan spastik. Udah pasti, mau jalan aja susah, ngangkatnya susah, ya. Nah, kita tinggal kontrol lagi dia, tinggal ke sana, kanan dan kiri. Ya, ini kita membuat dia. Ada teknik stimulasi, ada teknik relaksasi. Teknik stimulasi itu untuk menguatkan. Teknik relaksasi itu kalau dia spasme atau tegang atau spastik kan tegang dia. Kita harus pakai teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasinya tetap seperti ini. Di sini pasti tegang.
Kita, yuk gerakin ke sini. Relax. Tahan sampai 8 detik. Jangan gini-gini ya. Kita yang capek nanti. Ya. Ini coba lakukan gerakan kedua. Tahan 8 detik. Oke, kembali. Lakukan gerakan seperti ini. Kanan kiri selalu harus diseimbangkan. Tahan 8 detik. Gitu terus. Sampai kita merasa dia sudah relax. Sudah enak, relax. Sudah. Terus istirahat lagi. Makanya pasien itu bisa sejam. Pasien terus. Iya, dengan Pasiennya nggak ngantuk. pasien. Nggak ngantuk. Tapi ini sudah polanya. Kalau dia kan tegang, rata-rata pasien stroke itu kan spastik, tegang daerah sini. Ya, susah dia gerakan. Makanya kita kasih latihan dulu. Nah, kalau dia lemah di fase-fase awal tadi katakanlah ototnya rata-rata 1 atau 2 bisa kita kasih latihan gini, tetapi suruh lawan. Kita tahan. Ya. Ini kan kanan. Ayo, gerakin ke sana. Kuat. Kan dia berat. Kuat. Dia biasanya pakai menggunakan dorongan kaki yang sehat. Lagi kuat. Kita kasih tahanan. Tetapi kalau untuk merilekskan, jangan kasih tahanan. Dia biarkan gerakan aja sendiri. Setelah sampai ke sini dia relax 8 detik. Kemudian kembali lagi ke sini. Kembali relax. Ini apakah untuk membangun keseimbangan normal atau sekedar kembali? Kalau kita ingat, seperti tadi kontrol kita itu adalah di samping kontrol tangan dan kaki, yang paling penting adalah kontrol pelvic atau kontrol panggul. Ini semua untuk mengontrol panggul, untuk mempersiapkan dia nanti itu untuk berdiri dan jalan. Kalau panggulnya tidak kuat, impossible, tidak bakalan bisa berdiri dan berjalan. Walaupun tanpa penyangga Pak ya. Atau mungkin orang jalan kaki. Kalau ada dokter pun Udah bakal penyangga. Jadi kalau tadi kan kuncinya tadi kita mau kasih latihan berdiri itu apa kuncinya? Dengan mengangkat. Coba tekuk. Angkat. Kalau dia sudah mampu melakukan ini, kita boleh memberikan latihan berdiri. Kalau dia belum mampu, jangan sekali-sekali memberikan latihan berdiri. Anda sendiri yang capek untuk menyangga kanan kiri. Dia tidak mampu. Badannya sendiri. Begitu. Nah, tujuannya latihan ini satu tadi, setelah latihan penguatan, kalau kita merasa oh ini dia sudah kuat, angkat. Nah, di sini biasanya dia orang stroke itu pasti. Ya. Nah, itulah setelah penguatan ini kita kasih relaksasi di sini. Dia bisa saja kuat, tetapi kalau di sini kaku, apa yang terjadi? Jalannya begini, tidak mungkin jalannya lentur begini. Ya. Tetap seperti jalannya orang stroke. Katakanlah jalan dengan ininya kaku, yang dia jalan apa lagi? Itu, kaku, gerak, pinggul. Tetapi kalau dia stroke, daerah pinggulnya bagus gerakannya, dia akan jalannya gini. Ngerti nggak? Dia akan lebih lentur. Pinggul, goyangan pinggul. Itu. Ya. Oke. Sudah di sini kita modifikasi. Selanjutnya kalau mau kasih rolling ya boleh, tapi kalau tidak usah. Ya, tidak usah. Sekarang seminggu berapa kali Pak? sebenarnya di dalam SOP ada guideline ya, ada guideline untuk latihan itu ada. Dalam seharusnya di dalam 24 jam minimal dia latihan itu 2 jam dalam sehari. Ya, itu yang benar. Tidak ada 3 kali seminggu, sekali seminggu itu kalau sudah bagus. Tiap hari. Terkadang orang luar negeri itu
pagi exercise, setelah itu sorenya dilatih. Gitu. Ada lagi namanya teknik terbaru itu Constraint Induced Movement (CIMP), ya, Constraint Induced Movement Therapy. Itu CIMT, sorry. Jadi latihannya itu tangan yang ini untuk contoh untuk tangan ya. Tangan yang sehat itu diikat. Biarkan dia bermain dengan tangan dengan keterbatasannya. Ya. Misalnya latihannya, coba ambil ini, suruh duduk, diikat ininya, suruh ngambil. Wah, sampai berjam-jam. Ya, sampai kadang pusing saya, pusing pergi saja. Udah. Di situ peran psikolog. Nah, kita perannya cuma ikat tangan dia, tinggal lurus saja. Kan enak kan? Dan itu lebih cepat berhasil. Itu sekarang lebih cepat berhasil. Cuma ini kan lebih manusiawi, ini kita nih. Ya. Kalau begitu kan kayak anak tiri lah kita perlakukan dia. Anak tiri aja nggak seperti itu. Kita ikat, suruh aja ini. Kita pantau di CCTV. Nah, itu CIMT namanya, Constraint Induced Movement Therapy. Itu dia. Oke? Nah, tahap itu tadi sudah, tinggal kita kan dia sudah bisa ngangkat nih. Nah, sebenarnya kalau sudah begini, dia perlu bed biasa, bukan lagi matras. Bed yang tempat kita praktek itu. Udah. Nah, tinggal bagaimana dia cara turunnya. Tidak ada meja ya, apa? Meja agak tinggi. Bisa tahan beliau ini nggak? Kurang. Gimana tangan? Kalau tangan untuk ininya, kita poinnya di sini ini, kita di sini aja pegangannya. Ya, ini kombinasi ya. Ini PC berapa ini di situ? 6. PC 6 atau PC 5? Ya, pokoknya itulah ya. Nah, tinggal kita ambil gini, kita bantu aja. Tetapi kalau dia mampu menggerakkan, tidak usah kita bantu. Tetapi kalau dia ini, kalau mau stimulasi bisa kita menggunakan tekanan di sini. Pakai ini Pak, bisa Pak. Ya, itu untuk tangan pertanyaannya. Kalau untuk kekuatan bahu yang sudah turun itu gimana? Nah, sebenarnya bahu yang sudah turun itu sudah sangat berat buat dia untuk ini. Cuman kita bantu pakai sling sebenarnya. Kalau untuk jalan, katakanlah pasiennya udah lama kan, pakai tongkat saja. Biasanya yang datang ke klinik kita itu pasien udah lama sudah turun gini kan. Nah, supaya dia tidak mungkin dalam sekali terapi dia bisa ngangkat. Supaya dia bisa kita mengoreksi. Di sini sudah turun dengan kapulanya turun, bahunya turun. Kita bantu pakai sling. Kita di sini. Itu bisa dia membantu untuk menjaga jangan sampai lebih keluar lagi kapurnya, kepala dari humerus keluarnya. Belajar anatomi kan ya? Humerus ada, gleno humerozoid belajar kan? Ya di situ supaya tidak turun. Tapi kalau untuk ditekuk otot sini bagaimana? Bermasalah nggak kalau menekuk terus? Jangan juga terus-terusan. Pokoknya setiap dia mau jalan, pakai itu. Nah, supaya dia nggak turun begini kalau jalan. Turun begini, gravitasi main, malah tambah turun. Nah, bisa kita bantu begini. Dan kalau kita bantu begini, biasanya ke arah midline-nya lebih gampang. Kan problemnya tadi itu salah satunya susah ke arah midline, ke arah tengah tubuh. Nah, caranya juga kita bantu dengan selik kuda gitu. Sambil nanti dia suruh angkat ke atas. Latihannya begini. Ya, suruh angkat. Kalau dia sudah kuat ototnya sih nggak masalah. Nanti lama-lama akan kembali. Gitu ya. Nah, mejanya sudah. Nah, katakanlah meja di sini. Nah, tidur. Ambil ini aja, bawa ini biar nanti. Oh ini biar kuat. Biar kuat. Pakai ini aja. Atau coba. Oh, di sini.
Saya langsing kok. Apalagi Pendekan pakai dulu. bawah, dia pakai ini dia. Cepat. siapa yang ngurus? Nah, boleh. Yang kecil. Tidak, kursi muat nih. Seperti ini. Pakai kasur. Jangan digeser. Itu terletak, coba. Cuma, pesen cuma. Di depan duduk. Sebenarnya perlu kita lihat dari Duduk di depan. Depan duduk. kalau mau kita juga tidak sampai pasiennya tidak nyala. Apa ini nyala? Kalau mau bangun adalah di sisi yang sehat. Beliau mau bangun kan tadi itu kan stroke kanan. Kita lupa dia ada stroke kiri. Berarti dia harus bangunnya di atas. Kalau dia stroke kanan, berarti bangunnya di sebelah kiri yang sisi kuat. Nah, jadi gimana? Mau tetap stroke kanan biar kaki putar-putar otaknya. Jadi kepalanya di sini. Oke. Ini kita stroke kanan. Berarti kita mau turunin di sisi caranya adalah tekuk kakinya. Ini sudah nilai 3. Kan tadi tidak boleh kita mau belajar jalan kalau belum bisa ngangkat tangan. Itu kunci. Kalau dia tadi nekuk ini tidak bisa ngangkat pantat, jangan sekali-sekali latihan berdiri atau jalan. Tidak mungkin bisa. Ya. Nah, ini angkat pantat geser ke sini. Oke. Sudah. Kemudian angkat pantat geser ke kanan. Ini dulu latihan kanan kiri untuk memberikan mobilitas dari pinggulnya. Nah, ini bisa terserah mau kasih 5 kali ke kanan, 5 kali ke kiri, terserah kita. Nah, terserah kita. Tapi kalau sudah begini, angkat di tengah. Tengah. Oke. Sudah turun. Nah, ini yang lemah, ini yang kuat. Nah, sekarang angkat ke sini. Pantat geser ke sini. Turun. Ininya turun ke sana. Oke. Turun. Ini di sini. Ini dulu posisinya. Posisi awal. Nah, setelah posisi ini, kita dari sini coba angkat tangannya. Kan nilai 3 pas bisa. Bawa ke sini. Bawa bahunya ke sini. Kita jangan banyak bantu. Kita cuma kasih instruksi saja. Bawa, turunin kakinya ke bawah, turunin ke sini. Ya, set, udah. Yang sehat, diikutin yang sebelah kanan. Turun. Posisi gini dulu. Oke. Panggulnya dibantu kita, Pak. Nah, cara kita pasang panggul ini, ya. Nah, nanti tekan begini. Ya, saya bantu dari sini bangun. Nah, betul, udah benar. Jadi ulang, ya. Tekan ini untuk bangun. Ini juga dipakai untuk bangun, walaupun nilai 3, tetapi kita stimulasi dia untuk bisa bergerak. Coba saya stimulasi, ayo, angkat, terus, dorong. Hasilnya seperti ini nanti. Gampang kan? Udah susah, nggak bikin kita sakit pinggang. Ya. Lihatnya gampang. Nah, kalau sudah terbiasa polanya, pasti gampang. Ulang, tiduran, terletak. Tekuk
kaki. Ya, ini yang sehat dulu. Tapi jangan bilang tepuk kaki yang sehat atau kaki yang sakit. Nanti tersinggung dia. Nanti malah dia gonggongin kita. Pokoknya tekuk yang kiri, tekuk yang kanan. Oke? Sebelum melakukan yang tadi, coba kita latih kekuatannya kita. Angkat pinggulnya, geser ke kiri. Setelah itu geser ke kanan. 1. Angkat, geser ke sini. Udah, selesai. Udah 5 terserah mau ngerjain sampai 10 kali, 20 kali terserah deh. Ya. Nah, pas digeser ke tengah, suruh angkat geser ke kanan. Geser ke kanan. Geser ke sini. Nah, udah. Setelah itu baru dia dorong ke sana. Bukan dari tengah ya, pas dia ngangkat ya kan. Baru kita dorong ini. Oke. Setelah itu tangannya biar saya tidak di situ ya. Nanti ketutup. Tangan bawa ke sana. Ya. Ini ditekuk. Ya. Nanti kasih tekan ya. Geser. Ini pinggul. Tentu dia akan aduh takut jatuh. Pasti takut seperti itu. Fase stroke itu. Fase stroke itu sedikit aja, makanya tadi kan sangat disorientasi dia. Sangat takut sekali dalam jatuh dan sebagainya. Ya kan tenang, ada saya. Tidak mungkin jatuh. Ya. Jadi gitu ya, tadi dia gini. Setelah itu supaya aman pasiennya kita tetap di sini. Kalau dia jatuh kan ada kita di sini. Ya enggak? Nah, ini turunin kakinya ke bawah. Turun ke bawah sini. Turun. Dah lihat. Turun. Ini tetap posisinya. Saya pegang pinggul. Ya. Ini nanti suruh tekan, ininya juga sikunya suruh tekan. Ayo, angkat badannya. Kuat, 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 kuat. Kita cuma gitu doang. Stimulasi, kasih instruksi. Ya, sudah. Kakinya dibuka. Nah. Setelah itu, ini yang lemah, ya, disuruh geser ke sini, dikunci sini. Kita bisa mainkan untuk bermain-main sama dia. Tangan yang kiri yang sehat, pegang tangan saya ini. Sentuh, sentuh, sentuh. Ini untuk latihan keseimbangan dia. Supaya tangan yang ini menahan beban. Ini sama dengan memberikan kekuatan ke sini. Ya, terasa kan? Ya, coba sentuh. Kita tetap di sini. Tahan. Relax. Jadi kunci itu ya? Kita kunci sininya. Dia karena ini dia bisa jatuh di sini. Walaupun dia nilai 3. Ya, tetapi kita harus memberikan kekuatan di sini biar dia menumpuk. Lagi. Hap. Sentuh saya. Udah, tahan. Ini kan tahan. Oke, sudah. Nah, setelah itu latihan keseimbangan, duduk. Ini tangan di sini. Ini kayak tahan ya. Kita dorong. Dorong ke sana. Dorong ke sini. Jangan salah, problem stroke tidak hanya ekstremitas, tidak hanya anggota gerak tangan dan kaki, tetapi ininya juga bermasalah. Nih, terutama sisi yang pertama. Ya. Ini dia akan bungkuk gini sebelah gini. Dia akan bungkuk. Ya. Kita stimulasi, terutama daerah torakal. Ya. Kita kasih ini titik set. Ini BL berapa terserah deh. Ya. Baru tekan. Hop. Naik. Relax. Kan dia turun gini, tangan gini bisa kita gini, hap, hap, hap. Dia kadang geli, dia ciu langsung tegap, karena dia kita stimulasi di daerah yang sakitnya, yang lemah. Perbaiki, tegap, tahan posisi ini. Kita coba lepas, dia tetap bertahan apa tidak? Kalau dia masih bungkuk, coba tanda lemah, ayo bertahan, coba. Oke? Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan di posisi ini. Ya, kita bisa kerjain dia ke sini, ke sini. Ini semua untuk keseimbangan. Ya. Tuh. Ini semua untuk keseimbangan.
Sudah. Set. Sudah tegak. Pertahankan. Tarik nafas. Minum dulu. Minum. Gak apa-apa, pasien pun begitu. Ya, minum dulu. Ini aja itu sudah teringat. Sama-sama. Nah, berarti berdiri. Ya. Caranya, Bapak pakai kekuatan kaki kiri. Pakai kekuatan kaki kiri. Mungkin ini agak ketinggian ya. Nah, mungkin pasien seperti ini. Anggaplah saya kursi sana, yang hijau. Yang hijau, ya. Bisa pinjam yang bisa pinjam kursi yang hijau. Kita andaikan beliau ini adalah di tempat tidur tapi serendah ini. Oke, dalam posisi ini ya. Tadi kita lihat ada namanya toxic movement dari pasien yang mengalami stroke cenderung kakinya begini. Kalau kita mau bangunkan dia kan susah, ya susah. Caranya adalah satu, kita ke belakangnya. Nah, belakangin. Kemudian perlu kita ingat, kalau dia sudah mulai nampak ototnya, katakanlah sudah mulai dorongannya sudah kuat, yang kanan tadi, yang kanan bisa di belakang, yang kiri bisa di sini. Tetap kita memberikan latihan penuh kuat. Kita kerjain yang lemah itu tadi, untuk dia bisa menggunakan kekuatan itu mendorong. Artinya kita menstimulasi dia untuk memberikan kekuatan dorongan ke depan. Itu kita pakai yang kanan. Nah, kalau dia kita prediksi oh dia kuat, tapi kalau belum kita sudah coba dua-dua. Ngerti ya di sini? Nah, setelah itu untuk menjaga dia kita berada di sisi yang lemahnya, sisi kanan. Tangan ini, sentuh tangan saya di depan, terus dia pasti takut terus coba. Mau sampai kan kita itu pantat dulu kan kalau bangun. Sudah begini, udah kita lepasin aja situ. Kita kunci di sini ya bangun. Coba lihat kaki saya, bangun, pantat. Gampang ya. Turun. Kita tidak mungkin dia suruh, ayo bangun. Apa dibantu? Kan kita ini mau meminimalkan bantuan kita. Berarti kita menggunakan body of movement-nya dia untuk dia bisa bangun. Coba sekarang praktekin. Bapak Ibu yang duduk praktekin. Saya begini. Kadang saya kalau pasien itu tangannya dua suruh nyentuh lantai. Ini kan gampang kan bangunnya, ya nggak? Dibandingkan saya bangun begini lebih berat. Jadi makanya kalau latihan duduk ke berdiri pasien itu sebenarnya harus pantat dulu naik, kepala di bawah, pantatnya di atas. Ya nggak? Lebih gampang daripada Anda gitu. Jadi tetap kita gunakan body mekaniknya pasien. Coba. Kita nggak capek jadinya. Tangannya mau sekecil apapun orang itu tidak ada masalah. Ya. Tapi ingat kita kunci. Tapi kalau dia sudah mulai kuat tidak apa-apa. Kita injak aja kaki yang ini. Terasa ini ya Pak? Ya, kalau misalnya tidak mau kunci, injak kaki ini, sentuh tangan saya ke bawah. Terus ke bawah. Nah, sudah nyampe sini kita kunci, bukan kunci sih, tangan kita di pegang ke arah sini baru naikin pakai. Nah ingat, coba lihat tangan saya ini kita bisa Bahunya. supaya tidak menjorok ke depan pasiennya. Tetap coba turun. Coba
kita ke sini tekan, dia akan lawan setengah mati kalau pasien stroke. Dia akan lawan. Ayo tetap tenang, ke bawah terus ke bawah. Nah kita pegang bahu ini, baru naik. Pelan, kuat. Kalau dia masih belum kuat, gunakan yang lebih kuat. Lock. Nah. Tapi suka nahan, aku badannya. Iya kaku. Jadi makanya ingat, spastik cenderung seperti modelnya jembatan. Spastik, kondisi stroke, kondisi cerebral palsy itu kadang dia cenderung ke belakang. Makanya cara mengontrol dia supaya dia nggak ke belakang, kita harus buntutin. Tahan posisi. Tahan. Mau dia gini sudah kita menang. Dia mau dia lawan, nggak bisa. Kalau sudah nekuk 90 derajat ke sini, lebih dari 90 derajat, itu dia sudah dapat lagi. Spastik. Langsung turun tonusnya. Jadi langsung yang tegang tadi ototnya langsung turun. Baru kita suruh dia ke kotak kaki. Udah berdiri aja. Berdiri bisa kita ini. Udah. Kita goreng. Oke, turun lagi. Nah, latihan duduk berdiri. Latihan duduk berdiri bisa diulang beberapa kali. Semakin kita ulangi dia, semakin ada kekuatan ototnya. Kekuatan otot ini yang sangat kita harapkan. Otot quadriceps, otot hamstring, gastro, semua. Udah hafal kan anatominya? Quadriceps femoris, kemudian hamstring itu bagian atas apa? Semimembranosus, semitendinosus. Iya kan? Udah belajar belum? Iya. Udah, kakak udah lah ya. Saya anggap aja dulu semua. Nah, pada saat lokomosi seperti ini, otot itulah yang penting. Nah, semakin sering kita angkat, turun, naik, turun, semakin kuat. Jadi kita melatih dia bukan dengan kekuatan dari luar, kekuatan dia sendiri. Itu kuncinya, ya. Nah, setelah sudah berdiri, naik, sudah tadi kita kunci ini. Kalau nggak mau ini, kita tekan, ini angkat. Cara latihan bisa kita pakai alat bantu atau kalau masih nilai 3 kita butuh alat bantu. Kecuali kita ada wall bar ya. Tahu wall bar? Di sepanjang kita sudah setting klinik kita ada pegangan di sepanjang tembok. Kan ada kan pegangan. Kecuali itu kita tidak perlu alat bantu yang lain. Kita cukup pakai wall bar. Tapi kalau untuk kondisi nilai 3 kita butuh namanya walker yang kaki 4. Yang kaki 4. Ya, kita butuh itu untuk dia latihan. Ya. Nah, kalau misalnya sudah apa? Duduk. Ya. Kalau sudah ada walker, kita pakai alat bantu. Ini kan kaki, tangan, pegang walker. Bisa di walker, Ustaz. Ya. Kayu bangkunya bisa di walker. Nah, kemungkinan bisa. Anggaplah ini walker. Anggaplah walker. Balik. Nah, settingan walker juga itu kalau bisa harus setinggi pinggul dia. Settingan walkernya jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Pas setinggi pinggul dia. Jadi posisi dia itu